Halo Sobat Arfi semua, apa kabar? Jumpa lagi bareng Arfi di sini. Dan kali ini Arfi akan kembali dengan sebuah alur film berjudul The Call of the Wild yang dirilis di tahun 2020. Film ini mengisahkan tentang seekor anjing yang diculik. Ia harus memulai kehidupan baru, pekerjaan baru, serta tempat tinggal baru yang sangat jauh berbeda dari tempat tinggal ia yang sebelumnya. Oke, so langsung aja kita ke alur ceritanya tanpa perlu banyak spoiler di depan ya. Dulu di Kutub Utara Alaska, seseorang di sana menemukan sebongkah emas. Kabar penemuan emas itu pun menyebar dengan sangat cepat, membuat ribuan orang pergi ke sana. Tapi sebelum berburu emas, mereka harus memiliki seekor hewan, yaitu tak lain adalah seekor anjing, yang mereka gunakan sebagai alat transportasi mereka dalam perburuan emas. Dan perkenalkan, ini dia Buck, si anjing manja yang ada di kota tersebut. Tingkah laku Buck yang sangat manja dan sering membuat onar di kota tersebut. Tapi tak ada seorang pun yang berani untuk menegur Bugs. Karena Buck adalah anjing kesayangan milik seorang hakim yang sangat dihormati di kota tersebut. Saat itu Bugs yang sedang berlari ingin pulang. Dari kejauhan terlihat seseorang yang sedang memperhatikan Bugs. Orang tersebut berniat untuk menangkap Bugs. Dan yang sudah pastinya anjing besar dan berotot seperti Bugs sangat bernilai tinggi untuk dijual pada saat itu. Kemudian Bugs pun sudah sampai di rumah. Ia kemudian diperintahkan untuk membangunkan anak-anak yang masih tertidur. Bugs yang bertubuh besar saat berlari di dalam rumah membuat isi rumah pun bergoyang. Hari itu adalah hari perayaan ulang tahun Pak Hakim, di mana semua orang terlihat sangat sibuk mempersiapkan pesta ulang tahunnya. Namun saat semua orang sedang sibuk, Bugs kembali membuat ulah. Akibat ulahnya itu pun Bugs pada malam harinya dihukum oleh Pak Hakim untuk tidur di luar sendirian. Dan hal itu hal pertama kalinya untuk Bugs tidur sendiri. Malam itu di dalam gelap dari kejauhan terlihat orang yang tadi siang mengamati Bugs. Ia sedang memanggil-manggil nama Bugs. Bugs pun kemudian berjalan menghampiri pria itu. Kemudian pria itu pun menyuruh Bugs mengambil makanan yang ada di dalam kereta. Entah Buck yang sangat menyukai makanan, ia pun kemudian terpancing dan masuk ke dalam. Dan akhirnya Bugs pun berhasil ditangkap oleh pria tadi. Kini Buck yang sudah terkurung hanya bisa terdiam dengan segala kecerobohannya. Kotak yang membawa Bugs pun terus berpindah dari kota ke kota, hingga suatu ketika ada seseorang yang membuka kotak tersebut. Bugs pun langsung melompat keluar dari dalam kotak, tapi kekerasan bagi Buck yang pertama kali ia rasakan. Di sini juga membuat ia sadar kalau saat ini dia tak akan bisa menang. Dan ia pun mau tak mau harus menuruti perintah pria tersebut. Walaupun begitu, semangat dan tekad Buck untuk hidup bebas sangat menguatkannya. Hingga membuat ia berhasil memutuskan tali yang mengikat dirinya. Bugs pun langsung berlari ke arah luar. Namun saat ia tiba di luar, kini ia sudah jauh dari rumah. Kini ia sudah berada di Alaska. Kemudian kapal yang membawa Bugs pun merapat. Ia pun kemudian dibawa turun dengan diikat di lehernya. Bugs pun terus berjalan sambil memperhatikan semua hal yang ada di sana. Hingga sampai Bugs menghentikan langkah kakinya. Saat itu Bugs menginjak sebuah hamparan salju. Ia pun terlihat sangat kaget karena hal itu hal baru bagi dirinya. Tapi secara perlahan ia coba kembali menginjakan kakinya. Dan ternyata hal itu membuat Bugs sangat gembira bisa berdiri di atas salju. Sampai-sampai saking gembiranya tali pengikatnya pun terlepas. Bugs pun langsung berlari ke arah orang-orang. Hingga tanpa ia sadar ia menabrak seorang pria tua. Pria tua itu pun kemudian mengingatkan Bugs untuk selalu berhati-hati. Lalu ia pun kemudian pergi meninggalkan Bugs. Bugs saat itu melihat sebuah harmonika milik pria tua itu terjatuh. Ia pun kemudian mengembalikannya kepada pria tua tadi. Pria tua tersebut pun kemudian berterima kasih kepada Bugs. Tak lama berselang, Bugs pun kembali ditangkap. Lalu ia kemudian dibawa ke tempat penampungan anjing untuk dijual. Kemudian datanglah seorang pria bernama Perol si pengantar surat. Hari itu ia akan membeli salah satu anjing di sana. Dan tak butuh lama Perol pun kemudian menjatuhkan pilihannya pada Bugs.
Ia kemudian membawa Bugs untuk bertemu Francois, kekasih sekaligus rekan kerja dari Ferrol. Francois di sini sempat ragu dengan kemampuan Bugs karena seharusnya Ferrol di sini membeli 2 ekor anjing. Namun Ferrol kemudian meyakinkan kekasihnya itu kalau Bugs lebih gagah dan kuat daripada harus membeli 2 ekor anjing. Bugs pun kemudian diperkenalkan dengan kelompoknya yang baru. Di sana ada Split sebagai pemimpin, kemudian Dolly, Pike, Joe, Billy, Solek, Dab, dan juga Deb. Lalu Ferrol juga mengajari secara singkat dan memberitahu rute mereka. Dan di sini Bugs harus bisa mengikuti kelompoknya. Perjalanan dan pekerjaan baru bagi Bugs pun sudah dimulai. Tapi Bugs yang seorang pemula terlihat kesusahan untuk mengikuti gerakan kelompoknya. Sampai-sampai kurang fokusnya si Bugs, ia pun membuat rombongan mereka terjatuh. Tapi Ferrol tak marah dengan Bugs. Ferrol justru mengatakan pada Bugs agar bisa lebih berfokus. Ferrol juga memberikan semangat pada Bugs agar ia bisa seirama dengan timnya. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan. Kini Bugs sudah mulai bisa mengikuti gerakan kelompoknya, walaupun masih terlihat sangat kaku. Karena saat itu hari yang sudah mulai gelap, mereka pun berhenti untuk beristirahat. Dan malam itu juga cuaca di luar sangat dingin. Bugs yang tidak terbiasa dengan cuaca tersebut tak bisa tidur pada malam itu. Ia pun kemudian masuk ke dalam tenda secara diam-diam dan membuat ulah lagi. Dan akhirnya Bugs pun kembali diusir dari tenda. Dan di malam itu juga di dalam kegelapan Bugs melihat seekor anjing serigala besar yang sedang menatap dirinya. Ia pun merasa sangat takut. Sampai-sampai saking takutnya Bugs pun tak sengaja membangunkan temannya yang sedang tidur. Pagi harinya perjalanan pun kembali dilanjutkan. Surat-surat pun sudah mulai mereka antarkan. Dan malam harinya lagi saat beristirahat, Bugs dan lainnya pun diberikan jatah makan seekor ikan. Namun di sini Split malah merebut salah satu makanan dari timnya. Mereka semua pun hanya terdiam dan tidak ada yang berani dengan Split. Bugs yang melihat hal itu pun tak tega. Lalu ia pun kemudian memberikan jatah makanan miliknya kepada temannya tadi. Seperti biasanya dimulai dari pagi hari hingga mereka semua kembali beristirahat. Saat itu Split yang sedang minum pun enggan berbagi dengan yang lainnya. Melihat sikap Split yang seperti itu, Bugs pun kemudian membuat lubang baru untuk teman-temannya. Sedangkan Ferrol dan Francois sedang memeriksa jalur yang aman untuk mereka lewati di atas danau yang sedang membeku. Tiba-tiba es di pijakan Francois pun retak dan ia pun terjatuh ke dalam air yang sangat dingin. Bugs yang melihat hal itu pun langsung berlari menyelamatkan Francois. Bugs pun berusaha sekuat tenaga untuk membantu Francois. Francois pun berhasil diselamatkan oleh Bugs. Namun Bugs tiba-tiba terseret arus danau. Sontak hal itu membuat Ferrol sangat panik. Ia pun kemudian berteriak dan mencoba mencari Bugs. Di saat Ferrol yang sedang sedih dan panik, Bugs tiba-tiba muncul di sampingnya. Ternyata Bugs tadi berhasil keluar lewat salah satu lubang yang ada di sana. Dari kejadian itu juga, Francois yang tadinya tak mempercayai Bugs pun kini sudah yakin dengan kemampuan Bugs. Dan di malam itu, Bugs melihat seekor kelinci. Ia pun kemudian mengejar kelinci itu. Saat ia berhasil menangkapnya, ia kemudian kembali melepaskan kelinci tadi, yang ia gunakan hanya sebagai teman bermain. Namun, secara tiba-tiba Split muncul dan menyambar kelinci tersebut. Terlihat kalau Split semakin tak menyukai Bugs. Apalagi sekarang majikan dan anjing-anjing yang lain lebih menyukai Bugs. Split yang semakin kesal dengan Bugs pun kemudian menyerangnya. Ia membuat Bugs terpental dan jatuh pingsan. Namun Bugs kemudian kembali tersadar. Ia melihat bayangan serigala hitam yang sedang menatap dirinya seolah-olah sedang memberikan semangat kepada Bugs. Split yang melihat Bugs bangun pun kembali menyerang, namun kali ini Split harus kalah oleh Bugs. Split yang sudah dikalahkan oleh Bugs pun kemudian pergi meninggalkan rombongannya. Anjing-anjing di sana pun terlihat sangat senang karena kini Bugs yang akan memimpin mereka. Lalu keesokan paginya saat akan berangkat, Ferrol pun menjadi bingung karena Split yang sudah pergi. Karena tak mungkin menunggu, ia pun menunjuk Solek sebagai pemimpin, walaupun Bugs dari tadinya sudah berdiri di depan. Ternyata Solek yang ditunjuk oleh Ferrol pun menolak, dan karena tuntutan waktu, akhirnya ia pun menjadikan Bugs yang memimpin. Anjing-anjing lain pun terlihat sangat senang dan bersemangat dengan hal itu. Di tengah perjalanan, kini mereka kembali dihadapkan dengan salju yang longsor.
Ferrol pun kemudian mengarahkan Buck untuk berbelok ke arah kiri. Tapi Buck yang kembali melihat bayangan serigala hitam yang berdiri di atas mulut gua, seperti sebagai penunjuk arah bagi dirinya. Buck pun kemudian mengarahkan kereta luncur ke dalam gua. Akhirnya mereka semua pun berhasil selamat, dan mereka juga berhasil mengantarkan surat dengan tepat waktu. Surat-surat yang mereka antarkan pun membuat semua orang yang ada di sana bahagia, dan Buck pun kini tahu apa yang ia kerjakan sangatlah mulia, di mana ia berhasil mendatangkan banyak senyuman untuk semua orang yang terpisah jauh dari keluarganya. Di malam itu, John, si pria tua yang pernah bertemu dengan Buck, ia sedang menuliskan sebuah surat kepada istrinya yang berisi tentang kesedihan hatinya. Ia yang jauh terpisah dan juga sebentar lagi adalah ulang tahun anak mereka. Namun sayangnya anak mereka tersebut sudah meninggal sejak lama. Dari kematian anaknya itulah si John lebih memilih untuk pergi jauh agar bisa menenangkan diri dan memaafkan dirinya. Namun sayangnya hingga saat ini ia tidak bisa mengikhlaskan kepergian anaknya. Pagi harinya John yang terbangun agak kesiangan. Ia segera berlari untuk mengejar Ferrol. Beruntung bagi John saat itu Buck melihatnya. Buck pun segera berhenti dan John pun berhasil mengirimkan surat. John pun kemudian berterima kasih lagi kepada Buck. Kemudian Ferrol pun sudah tiba di kota. Di sana ia mendapatkan sebuah surat resmi dari pemerintah yang berisi kalau pengiriman surat akan digantikan oleh akses telegram. Dan tidak ada lagi pengantaran surat oleh Ferrol. Ferrol pun kemudian menjual Buck dan anjing yang lainnya, walaupun hal itu berat bagi dirinya. Dengan tatapan sedih, Ferrol berkata kepada Buck kalau ia tetaplah pemimpin anjing-anjing yang lainnya, walaupun mereka tidak bisa bekerja bersama lagi. Singkat kisah, pagi itu seorang pria bernama Hal yang akan membeli semua anjing yang ada di sana, yang akan ia gunakan sebagai penarik kereta luncurnya. Di hari pertama Buck bekerja dengan Hal, mereka dipaksa menarik sebuah kereta luncur yang sangat berat. Di saat Buck tak mampu, ia pun hampir mendapat kekerasan. Beruntung saat itu John datang dan membantu Buck. John kemudian berkata kepada Hal kalau anjingnya sangat kedinginan. Dan saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk pergi berburu emas, karena musim semi akan segera tiba. Dan danau es yang akan mereka lewati akan segera mencair dan itu berbahaya bagi mereka semua. Tapi Hal tak memperdulikan omongan dari John, ia pun tetap bersikeras untuk pergi. Di perjalanan Hal terus memaksa anjing-anjingnya untuk tetap berjalan tanpa memberikan mereka waktu beristirahat. Hal juga tak segan untuk mencambuk mereka. Sedangkan di sisi lain John yang terus terpikirkan nasib dari Buck. Ia pun akhirnya pergi untuk menyusul mereka. Lalu kembali ke Buck yang saat itu sudah kelelahan. Ia pun akhirnya jatuh pingsan. Hal kemudian mengeluarkan pistolnya dan akan menembak Buck. Namun secara tiba-tiba John muncul dan mengarahkan senjatanya langsung ke Hal. John kemudian segera melepaskan ikatan dari Buck. Namun saat itu Hal berhasil menemukan pistol miliknya. John yang tak sempat pun akhirnya tak bisa berbuat apa-apa. Lalu anjing yang lainnya dengan tatapan sayu ke arah Buck pun kembali berusaha berdiri dan berjalan untuk menyelamatkan Buck. John pun kemudian membawa Buck pulang. Setelah 2 hari, Buck pun kemudian sadar dari pingsannya. Ia pun kemudian keluar dan mencari teman-temannya di sana. Namun yang Buck temukan hanyalah danau yang sudah mencair. Malam itu John yang sedang pergi ke sebuah bar untuk membeli minuman. Saat akan minum, ia dipukul oleh Hal. Terlihat Hal yang sangat frustasi karena kehilangan semuanya. Beruntungnya Buck pun tiba-tiba muncul dan menolong John. Setelah kejadian itu mereka berdua pun pulang. Malam itu John terlihat sangat sedih karena di malam itu adalah malam ulang tahun dari anaknya. Ia pun minum-minum agar bisa mendapat ketenangan, tapi Buck melarang John melakukan hal itu. Malam pun mereka berdua habiskan dengan saling bercerita. Keesokan harinya John membuka sebuah peta dan memperlihatkan tempat kesukaan anaknya dulu kepada Buck. John juga berencana pergi ke tempat itu dengan mengajak Buck ikut bersamanya. Oke, singkat kisah, perjalanan mereka berdua pun dimulai dengan menaiki sebuah perahu. Kebahagiaan pun terpancar di wajah mereka berdua.
Ditambah lagi dengan keindahan alam yang mereka lalui. Di kediaman John di sana kedatangan Hal yang ingin membunuhnya, tapi Hal tak berhasil menemukan John yang sudah pergi. Tapi Hal menemukan sebuah peta milik John yang ia pikir itu adalah peta menuju tempat emas. Dengan semangat ia pun segera pergi menyusul mereka. Sedangkan John dan Buck melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki karena sebelumnya perahu mereka sudah bocor. Siang dan malam pun mereka lalui hingga mereka pun sampai di tempat tujuannya. Tempat yang begitu indah dan masih asri. Mereka berdua pun kemudian memasuki sebuah pondok tua dan di sana menjadikan tempat tinggal mereka. Malam kembali berlalu. Paginya Buck dan John pun yang sedang mandi di sebuah sungai. John yang tak sengaja menemukan sebuah emas di sana. Ia pun lalu mengajak Buck mencari emas di sungai tersebut. Tapi tak berapa lama perhatian Buck pun teralihkan. Ia melihat seekor serigala berbulu putih. John pun kemudian menyuruh Buck untuk mengejarnya. Buck pun berhasil bertemu dengan serigala putih tadi. Keesokan harinya Buck kembali mengikuti serigala putih yang sedang bersama kawanannya. Namun saat kawanan itu sedang berjalan di tepian sungai, salah satu serigala terjatuh ke dalam sungai. Kawanan serigala yang lain tak ada yang berani menolong, namun Buck yang dari tadi memperhatikan mereka langsung melompat dan menolongnya. Berkat hal itu, Buck pun kini sudah bisa berhasil bergabung bersama dengan kawanan serigala semakin akrab. John yang sadar dengan apa yang terjadi dengan Buck pun sangat senang, karena Buck kini sudah mendapat teman baru dan bisa bebas bersama kaumnya. Lalu John berencana untuk kembali dari pertualangannya. Apa yang terjadi dengan Buck membuat ia sadar kalau harta bukanlah segalanya, tapi yang ia butuh adalah tempat orang-orang yang bisa menerimanya. Sebelum kembali, John kemudian membuang emas-emas yang ia temukan tadi kembali ke sungai, dan ia hanya menyimpan secukupnya agar ia tidak menjadi orang yang sangat serakah. Buck yang tahu kalau John akan pergi dan berpisah dengannya, ia sangat sedih karena ia pikir John akan membuatnya terpisah dari kawanan serigala. Tapi kemudian John berkata kepada Buck kalau ia akan pulang sendiri dan ia mengizinkan Buck untuk tinggal bersama kaumnya karena itu akan membuat Buck sangat bahagia. Malam harinya John yang sedang duduk kedatangan Hal yang membawa senjata dan menembak John dari kejauhan. Untung saja saat itu tembakannya meleset hanya mengenai lampu minyak yang John pegang. Akibatnya rumah itu pun terbakar. Lalu John pun berusaha merebut senjata dari Hal. Buck yang saat itu sedang tertidur bersama keluarganya. Ia tiba-tiba terbangun mendengar suara tembakan. Ia pun segera bergegas pergi ke tempat John. Saat sampai, Buck yang melihat John sedang terancam langsung menyerang Hal, hingga akhirnya Hal pun. Setelah itu, Buck pun menghampiri John yang sedang terkulai lemas dengan luka tembak di perutnya yang penuh darah. Dengan sebuah senyuman di wajah lemasnya, John berkata pada Buck kalau ia sudah pulang. Lalu John pun pergi untuk selama-lamanya. Setelah kejadian itu, Buck pun kini berkumpul bahagia bersama kawanan keluarga barunya. Ia pun kini sudah memiliki seorang anak keturunan yang mewarisi kebaikan hati dari Buck. Di dalam kebahagiaan Buck, ia selalu tak pernah melupakan John. Di mana kebaikan John banyak mengajarkan Buck tentang hal lainnya. Dan film pun berakhir. Terima kasih buat semuanya. Saya Arfi. Wassalamualaikum.